Oke, selamat siang. Salam hebat luar biasa. Salam 100 juta ya. Kita ketemu lagi siang ini hari kelima berarti ya secara kalender KK hari kelima dan saya lagi happy banget. Semoga apa yang saya rasakan ini juga bisa Anda rasakan bersama-sama karena ada satu hal yang cukup penting yang saya akan bagikan ke Anda ya. Siapa yang sudah join silahkan bisa komen, suaranya cukup jelas ya harusnya ya. Ini kebetulan di rumah lagi barusan aja mati lampu, eh, anak lagi daring ya dia berhenti, saya keluar sebentar untuk cari tempat untuk bisa live bersama dengan Anda ya. Orang sukses itu cari cara, cari jalan gimana agar tetap bisa maju. Kalau orang gagal cari alasan, wah mati lampu nggak bisa ngapa-ngapain, ini dan itu dan sebagainya ya. Oke, sudah ada Mbak Evi, sudah ada Bu Anita Harjo, sudah ada Mbak Cici, Mas Nur, dan teman-teman yang lain. Saya akan mulai aja ya, karena waktunya juga saya nggak mau molor. Ini satu topik yang saya pikir semoga Anda jadi lebih ringan dan lebih happy kayak tadi saya sudah bilang. Semoga Anda bisa lebih ringan dan lebih happy ketika jalanin bisnis ini karena Anda lengkap semuanya. Jadi ibarat orang mau perang itu siap gitu ya. Jadi soal musuhnya gimana, soal hasilnya gimana itu bukan urusan kita. Yang penting kita siap. Nah, siap itu dari dua hal ya, dari dua hal. Yang pertama adalah jam kerja. Yang kedua alat kerja. Oke, nah ini keren banget nih teman-teman. Jangan sampai Anda nggak perhatiin benar-benar karena sebenarnya dua hal ini yang juga akan menentukan hasilnya kita. Ya, sering saya bilang dokter itu kalau buka tempat praktek dikasih tulisan praktek jam 10 sampai jam 12. Nah, dia akan memenuhi jam tersebut. 10 sampai 12 sebelum jam itu pokoknya belum buka ya orang udah datang ya tetap ngantri. Setelah jam itu ya di close sama dia gitu. Lalu sore mungkin dia buka lagi jam 7 malam sampai jam 9. Ya udah 2 jam aja gitu. Nah, artinya kita tahu kalau jam kerja ini penting dan dia bikin plakat atau bikin pengumuman itu misalnya Senin sampai Jumat, hari Sabtu jamnya beda, hari Minggu libur misalnya. Nah, itu adalah jam kerja yang dia buat, yang dia tentukan. Oke, teman-teman. Nah, di KK Indonesia kita juga sangat perlu untuk membuat jam kerja, sangat perlu untuk menentukan jam kerja kita ya. Kita tahu you have to do your job full time. Anda harus lakukan pekerjaan itu full time, sepenuh waktu atau part time or part time. Jadi paruh waktu nggak apa-apa itu 2 jam per hari, 3 jam per hari no problem ya. Tapi but don't sometimes, jangan kadang-kadang. Kadang-kadang lakukan, kadang-kadang enggak. Seminggu buka, seminggu tutup, 3 hari posting, 3 hari berhenti dan sebagainya. Ini enggak bagus ini ya. Jadi Anda boleh 8 jam per hari kalau Anda mau full time atau Anda part time 2-3 jam per hari tapi ditentukan hariannya. Nah, ini penting kawan-kawan karena dokter itu nanti akan kedatangan pasien, akan bertemu dengan prospek-prospek, akan bertemu dengan orang-orang yang mendatangkan duit di jam-jam tersebut. Nah, ini jarang dibahas ya. Kawan-kawan jangan sampai lupa kalau kita ngomong bekerja, itu saya seorang pekerja dulu pegawai, itu jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Sorry, jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu, jatah istirahat 1 jam siang hari. Itu udah ketat banget nih. 7 kurang 1, 8 kurang 1 saya masuk itu oke. 8 lebih 1 saya masuk, 8 lebih 1 menit ya. Itu berarti kan telat semenit. Nah, saya denda 1.000. Pokoknya per menit Rp1.000. Nah, di kita tahu tidak ada jam kerjanya, ada yang tentukan dan tidak ada cekclock, tidak ada absen, nggak ada. Anda ikut live, telat ya nggak apa-apa, nggak ikut ya nggak apa-apa gitu. Karena itu yang penting Anda sadar gitu kalau Anda ini butuh atau enggak, kalau Anda ini perlu atau enggak, kalau ini Anda ini pengusaha atau bukan gitu ya. Nah, jadi kembali ke yang tadi, jam kerja ini membuat saya bisa dapat duit setelah 30 hari bekerja. Setelah 30 hari bekerja, salah satu uang saya berasal dari absensi kan gitu. Yang berarti kalau saya setengah bulan nggak masuk, nggak usah setengah bulan, 3 hari nggak masuk aja berkurang duitnya karena dipotong gajinya
ya berarti kita tahu jam kerja itu menentukan penghasilan. Maka benar kalau Anda di KK sebagai pengusaha, kalau Anda di KK sedang bekerja, kalau Anda tidak punya jam kerja, ya nggak dapat duit. Dan itu bener banget nih, orang tahu kerja kok oleh duit kok ngendi. Wong jamnya aja nggak muncul jam kerjanya. Makanya yuk coba ditentukan. Bu Anita Harjo nggak ada gambarnya. Ada nggak teman-teman? Gambarnya saya maksudnya gitu. Tentukan jam kerjanya, jam berapa, mau kerjakan berapa jam. Ya, dan Anda fokus di sana gitu. Misalnya Anda jam 7 pagi misalnya ini ya, jam 7 pagi setelah pagi beres semuanya, Anda pegang handphone, Anda mulai promosi, posting, upload dari yang sudah diterima materinya, dan Anda tinggal eh, eh, lakukan bisnis ini untuk Anda. Setelah posting Anda coba tunggu sebentar gitu, mungkin ada yang langsung jawab dan sebagainya, mungkin ada yang langsung komen dan sebagainya, dan itu penting. Itu jam kerja Anda. Setiap jam 7 saya mau fokus untuk promosi misalnya, lalu nanti jam 10 Anda buka sebentar untuk lihat notifikasi itu, lalu Anda posting lagi mungkin jam 12-an Anda bisa posting, Anda bisa promosi, lalu akhir hari gitu, sore itu mungkin Anda tambah satu promosi lagi, atau Anda tentukan jam 7 sampai jam 8 selalu dengan sekolah bisnis. Nah, ini berarti Anda sudah menentukan jam kerjanya, dan ketika ada jam kerjanya, saya berharap Anda mendapatkan hasil dari sana gitu. Dan kalau Anda sudah melakukan ini, Anda sudah punya jam kerja, Anda sudah konsisten, berarti Anda sudah punya satu nilai, yaitu Anda pasti akan dapat duit. Perkara belum dapat duit, ingat, yang menggaji, yang menilai, yang memberi rezeki adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Jadi Anda tinggal eh, nunggu aja gitu. Karena maksudnya gini, kalau Anda nggak punya jam kerja, Anda nggak pernah tentukan jam kerjanya, ya jangan berharap dapat hasil. Itu benar, mutlak nggak boleh berharap dapat hasil. Tapi kalau Anda udah bekerja, Anda sudah punya jam kerja yang ditentukan, maka wajar dan benar kalau Anda boleh berharap ada hasilnya. Kalaupun belum, doain lagi, itu evaluasi dan mungkin coba lagi terus ya. Itu yang pertama teman-teman. Jadi silahkan Anda bisa pikir lagi, Anda bisa tentukan lagi, Anda bisa coba lihat lagi, Anda pilih senyamannya Anda. Sekali lagi ya, bisnis ini tuh aman, perusahaannya luar biasa, tapi lakukannya senyamannya Anda. Yang penting nyamannya Anda menghasilkan. Jangan sampai nyaman Pak, saya join KK itu rebahan aja Pak, saya join KK itu dolan aja bisa Pak, saya join KK itu nggak ada bosnya Pak, nyaman pokoknya gitu, nggak disuruh ini dan itu, nggak ada punishment, nggak ada hukuman gitu, jadi nyaman Pak. Nah, itu nyaman yang keliru ya kawan-kawan ya. Ini yang pertama ya, Anda tentukan jam kerja Anda. Ingat, kita sedang bekerja gitu, walaupun mungkin kaosan, katoan pendek, masih roll-rollan gitu, nggak apa-apa Anda posting gitu, kan juga nggak kelihatan ya, kecuali ketika Anda beneran offline ya, Anda pakai 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 penampilan yang seharusnya, sewajarnya, seyogianya seorang yang berbisnis. Oke, itu yang pertama soal jam kerja. Keren ya. Jadi kalau Anda punya ini enteng, beneran enteng, dan Anda happy gitu, karena lama-lama ini jadi kayak kehidupan Anda gitu. Jadi Anda udah biasa nge-live, biasa nge-vlog, biasa promosi, itu udah bukan waduh kok ribet banget sih dan sebenarnya bukan, karena Anda udah jadi enak, jadi happy, jadi ringan. Oke, bentuklah kebiasaan bekerja. Ingat, bentuklah kebiasaan bekerja dengan memiliki jam kerja yang benar. Oke, itu yang pertama ya kawan-kawan ya. Nah, yang kedua adalah alat kerja. Lah, ini penting banget ini. Tadi dokter itu udah buka praktek, ada tulisannya jam 7 sampai jam 9 pagi misalnya. Lalu orang datang, terus dokternya lupa alat-alatnya, lupa buku resep. Jadi pasien datang, dia harusnya buka riwayatnya pasien ini. Pasiennya bilang, saya udah pernah ke sini dok, bulan lalu malahan, baru kemarin, makanya saya mau cek kok sakit-sakitan ya. Dokternya lupa, nggak bawa alat kerjanya, jadi dia akhirnya nggak bisa ngerti lewat pasiennya, akhirnya dia menebak-nebak. Nah, ini ngawur, ini keliru gitu. Atau udah dicatat, catatannya ada, lalu ketika pasien itu bilang, udah dok, saya disuntik aja dok biar agak cepet gitu, dokternya juga lupa, nggak bawa suntikan, nggak bawa jarum suntik.
gitu. Nah, ini juga dokter yang tidak siap untuk menjadi seorang dokter gitu. Atau ada kita petani misalnya lah ya, petani ya udah punya sawahnya gitu, punya sawahnya, jadi alat kerjanya dia atau yang dia kerjain kan sebuah sawah, tapi dia nggak punya pacul, nggak punya arit gitu, nggak punya apa itu untuk semua yang diperlukan untuk ngurusi sawahnya gitu. Jadi alatnya nggak lengkap, alatnya nggak siap, maka ketika dia ketemu dengan orang-orang yang seharusnya dia bisa kerjain dalam tanda petik ya, akhirnya nggak bisa gitu. Nah sama, kita udah tentukan jam kerjanya, kita udah promosi, udah posting, udah broadcast, udah nawari gitu. Tapi ketika ditanyai kita nggak siap. Nah kawan-kawan, Anda coba ini bareng-bareng ya. Kalau khusus yang ini bareng-bareng nih gitu. Saya perlu Anda juga aktif. Kira-kira alat kerja kita apa aja? Kira-kira alat kerja kita apa aja? Kita mulai dari yang agak digital dikit ya. Alat kerja kita adalah yang pertama, sambil Anda cek ya, tolong Anda chat alat kerja ini dan nanti kita lengkapi bareng-bareng nih, kita lengkapi bareng-bareng. Alat kerja kita yang pertama adalah Keke Mobile. Wah, aplikasi itu jangan sampai nggak ada kawan-kawan. Aplikasi tersebut jangan sampai mboten wonten, karena kalau Anda nggak punya aplikasi tersebut sama dengan Anda nggak bisa kerja. Keke Mobile ini wajib ada. Oke ya, HP bener Mbak Natalia Dani, bener HP. Tapi kalau misalnya mau offline juga nggak perlu HP misalnya ya. Tapi HP bener. Ya maksudnya kita coba lihat alat kerjanya. Yang pertama adalah bisa diketik Keke Mobile itu ya. Ini wajib ada ya kawan-kawan ya. Jadi Anda lihat di sini itu lengkap banget nih, lengkap banget nih. Kalau Anda buka aplikasi Anda Keke Mobile, Anda bisa dapat info sangat banyak gitu dari sini. Jadi nggak perlu terlalu banyak tanya sama mentor, nggak perlu tanya banyak sama sponsor Anda gitu, karena Anda juga dapat semuanya ya dari aplikasi Keke Mobile ini. Anda bisa temukan banyak sekali informasi. Contohnya ketika Anda buka beranda begini, ketika Anda buka beranda, klik di kiri atas, lalu ada kiri atas, lalu ada promosi, lalu ada promosi bulanan misalnya. Nah, Anda bisa lihat di sana promosi bulanannya nih. Beli 1 juta produk apapun, Anda dapat high protein. Oke, lanjut lagi. Ini ada paket khusus untuk sampai hari ini tanggal 2. Itu dapat gratis 5 masker Glens yang jenis A dan B, saya agak lupa, tapi totalnya 10, wah 550.000. Lalu ada paket-paket hemat juga. Nah ini ada, kalau sampai nggak punya Keke Mobile, bingungi nanti gitu. Beli produk apapun 1 juta bisa nebus 650.000 pendan Keke Lifer kristal, cantik banget nih. Lalu ada lagi Keke HWB. Wah ini top ini ya, ini top ini teman-teman. Saya besok akan ajak Anda kalau Anda mau targetnya adalah kita bisa ke Singapura atau dapat tiket dari ini. Jual satu ini ritonya poinnya 1 ya. Kalau jual 18 berarti langsung 1 tiket. Nah besok saya akan coba ajarkan caranya via Zoom, karena kalau nggak lewat Zoom agak susah untuk caranya jualan ya. Jadi besok saya akan ajak untuk Anda nge-Zoom bareng-bareng dengan saya untuk bisa jualan botol hidrogen ya. Satu Keke Mobile, yang kedua adalah kkd.id. Ya ini juga perlu teman-teman. Satu Keke Mobile, yang kedua kkd.id, toko kita pribadi, sehingga kalau ada yang tanya dikasih linknya langsung dengan penjelasan produk, nama produknya dan penjelasan produknya, ada harganya, mereka mau beli bisa langsung di sana. Wah ini keren banget lah ya gitu. Anda kalau sampai nggak punya Keke Mobile dan kkd.id itu Anda ceritanya itu siap kerja gitu loh. Jadi tolong, 2 videonya juga udah ada, Keke Mobile dan kkd.id. Anda tinggal pakai untuk siap. Tadi saya bilang ya, yang penting kita siap dulu. Perkara itu konsumennya mau butuh itu atau enggak, yang penting kita siap dulu gitu. Karena kalau kita udah siap, nanti ketemu konsumen yang butuh langsung tinggal kasih gitu ya. Nah, benar Mbak Cici, 1 Keke Mobile, 2 kkd.id. Nah yang ketiga nih,
Ini kan yang online ya. Ketiga juga masih online. Saya anggap ini alat kerja ya. Subscribe atau klik channel YouTube. Oke, tulis saja klik channel YouTube. Satu, Sekolah Bisnis XYZ. Dua, Sekolah Bisnis TV. Oke, Sekolah Bisnis XYZ, Sekolah Bisnis TV. Ini YouTube-nya. Lalu tambah satu lagi boleh, gitu. Ini nggak wajib, tapi saya coba bikinkan tutorial untuk Anda. Coba perdalam materi-materi kita lewat YouTube saya juga, yaitu Mas Dani Listianto. Ya, Anda bisa cari, Anda subscribe juga. Nah, itu YouTube. Nah, jadi kalau Anda mau dapat informasi harian, mau sekolah ya lewatnya YouTube itu. Mau mendalami lewatnya YouTube itu. Kita ada workshop juga lewat YouTube. Nah, berikutnya masih di online channel, ada channel Telegram. Nah, channel Telegram ini Anda bisa subscribe channel Telegramnya Sekolah Bisnis XYZ sama Kakak Indonesia Official. Itu nanti Anda akan muncul banyak sekali per produk. Nah, itu keren-keren teman-teman. Ya, jadi Anda harus siap nih dapat materinya dari sana. Oke, nah alat kerja berikutnya itu yang keempat boleh lah ya kita sebut yang keempat itu adalah broadcast dari saya 085 707 808 750. Ya teman-teman jangan sampai salah paham, sekali lagi ini jangan sampai ketergantungan, tapi saya berusaha dari apa yang saya pelajari saya bisa terapkan di sini untuk terutama dari sisi materi jualan gitu. Saya coba bikin bahasa-bahasa yang cukup membuat Anda itu bisa closing, tapi Anda juga tetap harus lakukan bagian-bagian Anda ya, misalnya nambah foto diri, nambah landing page, terus teknik closingnya itu juga penting gitu, agar Anda juga nanti lengkap gitu, udah materinya cakep, Anda tambah foto diri sama landing page, ditambah lagi teknik closingnya jos, wah udah konsumen kepo ketangkep udah, oke ya. Nah itu yang keempat, yaitu broadcast. Nah yang kelima, udah mulai agak ke manual. Yang kelima, ini Anda jangan sampai lupa tentang tul menul atau tulis menulis. Ya, saya lihat ada beberapa yang masih cukup rajin, cukup setia untuk nulis. Ya, Anda bisa lihat orang-orang yang senang nulis itu dia terlatih karena begini. Anda dengar satu informasi toh. Itu. Lalu Anda tulis informasi itu kerekam 2 kali. Lalu Anda sambil nulis, Anda baca ulang, kerekam 3 kali. Jadi ketika saya bilang Keke Mobile, Anda dengar, Anda tulis Keke Mobile, Anda baca lagi Keke Mobile. Jadi pendengaran masuk ke perasaan waktu Anda nulis, masuk ke mata Anda panca indera. Dan itu kita tahu, kalau sudah masuk ke semua panca indera kita, kalau sampai masih lupa bahwa alat kerja kita nomor 1 adalah Keke Mobile, kebangetan gitu. Nah artinya teman-teman, yuk kita berusaha sekuat tenaga nih gitu, karena saya pikir juga nggak sampai berdarah-darah, nggak sampai gelimpangan gimana, enggak lah ya. Anda ingat aja Keke Mobile, Anda tulis dan Anda baca. Nah artinya alat kerja yang kelima adalah buku catatan. Wah, siapa yang masih punya buku catatan? Siapa yang masih kalau dengerin live masih sambil nyatet-nyatet? Siapa yang kalau bikin perencanaan bukan sekedar ngawang tapi tertulis? Siapa yang kalau nemu materi bagus Anda catat? Ayo, ada nggak yang masih nulis-nulis gitu? Wah, itu zamannya yang lama pak gitu, jadi saya udah nggak bikin lagi, itu zaman saya sekolah, lagian tulisan saya juga nggak terlalu bagus itu. Oh jangan diremehkan teman-teman, saya masih ini saking di dalam ya, saya masih nulis-nulis sampai sekarang gitu. Nah jadi artinya Anda harus punya buku catatan gitu. Nah buku catatan ini saya bagi dua nih kawan-kawan ya, buku catatan saya bagi dua. Buku catatan yang pertama adalah buku untuk mungkin notulen, mungkin catatan apa, hal-hal yang penting yang Anda mau lakukan, catatan notulen meeting atau kalimat-kalimat atau perencanaan. Itu buku yang kedua ini nggak kalah penting, buku konsumen. Oke, kemarin sudah saya singgung, kalau Anda mau konsumen yang banyak dan konsumennya tidak pada mencetat, Anda harus tahu konsumen itu kan, Anda harus punya buku konsumen. Jadi Anda bisa eling-eling, dia waktu itu beli SGF 150 butir.
ada catatannya bulan lalu. Mestinya wis habis ini, harusnya udah habis. Anda bisa follow up. Dia kemarin beli vitamin C gitu isi 30. Dia katanya minum sendiri untuk setiap hari satu. Harusnya sudah habis nih. Anda bisa follow up karena Anda punya datanya. Nah, buku konsumen ini sangat penting ya. Itu terima kasih yang masih nyerti, Bu Anita, Bu Dia, Mbak Mel, ada Mbak Novita juga tadi saya lihat nyatet ya. Oke, sip. Nah, jadi buku ini penting ya, buku catatan bebas ya, diisi apa aja, sama buku konsumen. Ini Anda saya rasa perlu sekali untuk punya gitu, karena kalau enggak hanya mengandalkan ingatan di kepala agak susah, atau ngandelin chat pembeli. Ya kalau chatnya ada terus, kalau tiba-tiba kehapus atau banyak banget itu dan Anda lupa, wah kelewatan eman-eman ya. Jangan semuanya digantungkan ke HP. Makanya tadi kalau alat kerjanya HP, saya setuju Mbak Natalia Dadi sama Mbak Taiwan. Ya, tapi perlu untuk Anda jangan sampai semuanya di sini. Keristat buyar itu. Lalu flashing buyar. Nah, jadi harus punya buku. Oke, itu yang kelima. Yang keenam kawan-kawan, ini cukup vital menurut saya. Kalau kemarin Anda ikuti sesi bagaimana untuk bisa bekerja dengan orang yang sevisi, maka Anda harus punya yang namanya pohon jaringan. Oke ya, penting banget ya, pohon jaringan. Oke, silakan siapa yang sudah agak urut tadi diurutin apa aja, dari mulai KK Mobile, kkd.id, terus subscribe untuk sekolah bisnis, subscribe untuk YouTube ya, ini jadi satu aja, subscribe YouTube dan Telegram Anda jadikan satu, lalu ada buku, setelah itu broadcast ya, setelah itu buku, broadcast dulu baru buku. Oke, sip. Buku itu ada notulen dan konsumen, sip Mbak Cici ya, Bu Dewi. Oke, lalu ada pohon jaringan. Nah, ini vital ya teman-teman, karena kalau nggak punya pohon jaringan, kita tuh nggak tahu kita ini punya grup seberapa besar, punya orang-orang siapa saja yang sevisi, siapa saja, terus ada penambahan atau nggak tahu gitu. Makanya penting untuk bikin pohon jaringan. Nah, yang nomor 7 Bu Dewi bisa ditambahkan lagi. Nomor 7 adalah ini penjual nggak boleh nggak punya, yaitu katalog produk, paket promo, daftar harga. Saya ulangi lagi, katalog produk, paket promo, daftar harga. Ya, kalau Anda udah posting foto yang bagus, ditanyai itu dari mana nggak tahu, berarti Anda nggak punya katalog produk dan nggak pernah baca. Nah, ini jangan sampai terjadi ya, karena itu adalah satu kesiapan dari kita untuk kita bisa menjawab semua pertanyaannya dari customer. Oke, itu nomor 7 ya, tentang katalog produk, paket promo dan daftar harga. Nah, yang nomor 8 ini juga perlu sekali saya rasa Anda punya. Nomor 8 adalah stok atau sampel produk. Nah, stok atau sampel produk. Oke, Anda nanti mau lengkapi boleh, tapi saya kepikir 8 ini udah cukup bagus untuk kita bisa melengkapi. Nah, stok atau sampel produk itu maksudnya gimana? Ya, Anda bisa punya stok nates misalnya, Anda taruh di mobil, Anda taruh di motor, Anda taruh di tas gitu, untuk ketika Anda pergi-pergi dibawa, atau untuk Anda foto-foto, atau untuk Anda kalau ada pembeli bisa langsung dijual atau dikasihkan gitu. Karena kalau kita nggak punya itu, ya mungkin mestinya bisa ngasih sampel, akhirnya nggak bisa ngasih sampel. Mestinya bisa langsung memberikan ke pembeli, akhirnya harus nunggu dulu. Mestinya harus bisa foto, ternyata nggak ada materi untuk foto, sehingga itu bisa mengurangi untuk kita punya kesempatan bisa kejual produknya lebih bagus. Ya, makanya saya saranin untuk Anda punya stok atau sampel produk. Itu tujuannya agar bisa lebih cepat untuk membantu mendukung penjualan Anda. Oke, nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa. Kemarin kan saya udah kasih arahan 5 jutaan aja cukup gitu. Beberapa produk 5 jutaan, dan itu difoto, diupload itu terus yang dipromosiin, orang beli diputerin lagi. Ada orang yang
butuh dipakai produk itu diputerin lagi. Nah itu penting sekali karena kita tahu kalau orang itu dapat produknya cepat, mereka juga akan merasa wah ini oke nih pelayanannya gitu teman-teman ya. Jadi saya rasa 8 hal itu yang jadi poin di alat kerja ya. Mungkin ada alat kerja yang lain Anda boleh tambahkan gitu, nanti saya akan komentar juga. Tapi kalau Anda punya 8 ini, saya berharap Anda cukup siap untuk bisa rekrut orang-orang baru, untuk bisa langsung dapat pembeli-pembeli baru ya, karena Anda udah siap nih. Perkara yang dipakai yang mana kan bukan urusan kita, tapi yang penting kita siap dulu. Tiwas saya bawa sampel Pak, ternyata saya nggak ketemu orang, ya itu tunggu aja, nanti saat-saat akan ada itu. Tiwas saya udah buku catatan Pak, ternyata udah nggak ada meeting offline, ya kan Anda yang penting siap dulu gitu loh. Tiwas saya baca katalog produk vitamin C Pak, ternyata dia belinya SGF loh. Yang penting kan kita siap dulu, nanti satu saat akan ada pembeli-pembeli ya. Jadi teman-teman, itu 2 poin penting yang saya pikir kalau kita lengkap itu berarti kita siap. Dan kalau kita siap, kita kerjakan bisnis ini tuh enteng, nggak terus ribut. Waduh saya gimana ini masih harus begini begitu. Saya lihat banyak sekali teman-teman yang ricuh di dalam pengaturan waktu gitu, karena nggak sediakan waktu benar-benar, lakukannya mut-mutan gitu kadang-kadang. Lah kalau Anda udah setting, pokoknya jam 7 malam saya nggak bisa diganggu, saya ada di sekolah bisnis. Pokoknya saya bangun tidur setelah sholat bla bla bla, saya akan promosi. Pokoknya jam 12 siang saya akan live. Pokoknya jam 3 sore saya akan posting. Itu Anda udah tentukan dulu, jadi orang bingungi gitu loh, nggak kedumbrangan gitu. Nah yang keduanya, alat kerjanya lengkap, Anda ketemu siapa aja ready gitu, mau tanya apa Bu gitu, butuh apa Pak, wah itu kan gagah banget gitu yuk. Jadi artinya tuh kesiapan Anda itu yang membuat orang itu jadi plak dengan Anda gitu, sehingga kita tahu kalau rumusnya dari keberuntungan itu sebetulnya adalah persiapan dan kesempatan ya. Jadi kalau kita boleh ngomong, kita nggak kenal keberuntungan itu ya terserah Anda sih, tapi bagi kita keberuntungan itu rumusnya adalah persiapan dan kesempatan. Oke, ilustrasinya itu kayak kaki kanan dan kaki kiri ya. Kaki kanan itu persiapan, kaki kiri adalah kesempatan. Anda yang penting persiapannya yang kuat, tahu SGF, subscribe sekolah bisnis, dapat broadcastnya gitu. Ketika ada kesempatan orang tanya, Anda udah ready gitu. Nah kalau Anda punya persiapan tok, Anda jangan sampai berhenti di persiapan saja. Persiapan sudah oke, promo-promo material sudah oke, Anda lemparkan, Anda promosikan. Siapa tahu ada orang yang nyantol, dan ketika kesempatan itu orang yang nyantol itu datang, Anda sudah juga siap untuk ngambil mereka. Nah Anda juga nggak boleh kesempatan tok, yaitu promo, posting tanpa Anda punya persiapan. Akhirnya ketika orang itu tanya, orang itu pengen, orang itu mau, Anda nggak siap. Nah ini bahaya teman-teman. Kaki kanan, kaki kiri, persiapan, kesempatan. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang mau saya sharekan ke Anda. Semoga bermanfaat, dan mari kita jauh lebih tenang, kita jauh lebih siap, kita jauh lebih happy dalam menawarkan, dalam menjalankan bisnis ini. Saya Daniel Istianto, selamat siang, salam hebat luar biasa, salam 100 juta. Bye-bye.